Sama-sama habiskan 600 miliar rupiah. Anies cuma bisa revitalisasi 46 halte. Jokowi udah bisa bikin bandara. Siapa yang lebih boros? Keuangan yang di sini tapi dari KL dan pemerintah daerah, tolong gunakan anggaran sebaik-baiknya. Semaksimal mungkin sesuai dengan rancangan. Jangan kemudian kita memboroskan kalau memang tidak perlu. Namun kalau sudah disediakan anggaran, gunakan anggaran tersebut dengan tetap menjaga manfaat penggunaan uang negara itu harus maksimal dirasakan oleh masyarakat atau dalam bentuk pelayanan yang makin baik. Lalu yang kedua itu dari sisi kenyamanan pelanggan. Nah, salah satunya adalah dengan cara merevitalisasi halte. Kita melakukan modernisasi dan juga mengupgrade halte-halte tersebut, baik secara individu maupun juga integrasi. Yang terakhir, ini juga bentuk dalam kami membuat jangka panjang, di mana kita ini tahu bahwa teknologi perkembangan teknologi listrik ini di area armada atau bus ini juga sudah mulai berkembang. Saya sampaikan, bahkan di debat kemarin saya sampaikan bahwa gubernur seringkali fokusnya justru pada pembangunan benda mati. Padahal yang harus dilakukan adalah membangun manusianya. Dan semua kalau tanya di warga, apa yang menjadi keluhan? Ya soal pendidikan, ya soal kesehatan, soal kebutuhan pokok yang harganya tidak terjangkau. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta, Muhammad Yana Aditya, mengatakan pihaknya akan merevitalisasi 46 halte pada tahun ini. Revitalisasi itu membutuhkan anggaran sekitar 600 miliar rupiah. Ia tidak merinci di mana saja lokasi halte yang akan direvitalisasi. Yana hanya menyebut dana revitalisasi halte itu bersumber dari internal perusahaan. Yana mengatakan dengan revitalisasi itu halte existing akan diperlebar. Tujuannya untuk mengurai penumpukan penumpang saat menunggu kedatangan bus. Halte existing bakal diperbarui agar tampak lebih bagus. Tidak hanya itu, halte juga diperlebar menyerupai desain halte Harmoni Jakarta Pusat. Ia menyampaikan revitalisasi akan dilakukan dalam waktu dekat. Imbuhnya, nanti pembangunan tersebut diatur agar pelanggan tetap nyaman dan ada ruang tunggunya. BUMD DKI itu juga berencana membangun halte bus di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat, yang terintegrasi dengan stasiun MRT. Yana memperkirakan pembangunan halte dimulai pada April 2022. Sebelumnya, PT Transjakarta menargetkan revitalisasi 100 halte bus pada tahun 2022. Pejabat sementara atau PJS Direktur Utama PT Transjakarta waktu itu, Welfizon Yuza, mengatakan telah mengajukan anggaran 685,2 miliar rupiah untuk revitalisasi. Informasi ini disampaikan dalam rapat pembahasan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara atau KUA PPAS DKI 2022 di Grand Cempaka Resort, Puncak Bogor pada Selasa malam 2 November 2021. Menurut saya, angka tersebut merupakan angka yang fantastis jika hanya untuk revitalisasi halte bus, setara dengan pembangunan Bandar Udara Syamsuddin Nur di Banjarmasin. Dilansir dari laman Republika, General Manager PT Persero Angkasa Pura I Bandara Syamsuddin Nur Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Gerrit N. Mailenzun, mengatakan bahwa pembangunan bandara ini diperkirakan menelan biaya 600 miliar rupiah. Ia mengatakan penghitungan biaya 600 miliar rupiah itu berdasarkan asumsi biaya konstruksi per meter persegi sebesar 12 juta rupiah dengan luasan bangunan yang disiapkan mencapai 50.000 meter persegi. Jika sekelas bandara saja habis 600 miliar rupiah dan revitalisasi halte bus mengeluarkan anggaran yang sama besarnya, maka hal itu menurut saya ada kejanggalan yang perlu diungkap oleh KPK. Saat menteri-menteri dicokok dengan korupsi triliunan, kenapa di DKI yang menguapnya miliaran malah didiamkan? Seolah-olah para pemangku KPK tidak punya nyali dalam menindak Anies. Sebagai pemimpin di DKI Jakarta ini, janggal banget kalau masih bisa ngoceh ngalor ngidul gak karuan. Sementara warganya kelaparan karena dipaksa kenyang dengan janji. Warga Jakarta gak butuh janji dan gak butuh dongeng 1001 malam. Karena kelaparan gak bisa dikenyangin dengan dongeng.
Ya, rasanya sudah menjadi nasib warga DKI memiliki pemimpin seperti Anies. Anggaran daerah yang begitu besar dan justru dibutuhkan di saat seperti ini malah tidak tentu arah. Ironisnya, pelakunya malah Gubernur tersoleh pujaan JKT58. Sampai kapan kezaliman ini berakhir? Pertanyaannya, siapa yang mampu memberhentikannya? Bagaimana kalau menurut Anda?